Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Tisa Syatul Waidah. Aku merupakan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Jember, angkatan 19. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan tools hotspot analysis dan indeks Moran. Nah, pertama-tama eh, kita kenalan dulu nih sama hotspot analysis. Hotspot analysis tuh apa sih? Nah, hotspot analysis itu adalah metode deteksi klaster spasial yang mengidentifikasi konsentrasi spasial yang signifikan secara statistik dari nilai-nilai tinggi dan nilai-nilai yang rendah terkait dengan seperangkat fitur. Nah, hotspot analysis ini digunakan untuk mengkaji korelasi spasial yang kemudian ditunjukkan untuk mengidentifikasi terbentuknya klaster-klaster spasial. Nah, jadi hotspot analysis ini gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana sih klaster-klaster di daerah tersebut. Contohnya, semisal kita mau mengidentifikasi klaster industri. Nah, itu bisa menggunakan hotspot analysis. Jadi, butuh datanya itu adalah data-data industri, kepadatan industri di daerah tersebut gitu. Nah, juga bisa kita mengetahui gimana juga kepadatan penduduk di daerah tersebut. Itu sudah terklaster atau belum, atau mungkin dia kepadatan penduduknya terpecah gitu. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita harus masukkan data SHP dulu. Kalau kalian belum mengetahui ARC katalog, kita klik di sini. Nah, kemudian kita bisa tarik, aku sudah punya data SHP Jember. Nah, untuk hotspot analisis sendiri ini, itu membutuhkan beberapa variabel. Contohnya kalau semisal kita ingin mengetahui data kepadatan penduduk, kita juga harus punya datanya di sini, data kepadatan penduduk. Ataupun mungkin bisa juga menggunakan jumlah fasilitas pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan umur, ataupun fasilitas kota dan bisa yang lain-lain gitu. Nah, tapi saat ini aku akan menggunakan data dari kepadatan penduduk. Nah, untuk masuk ke hotspot analisis, kita bisa control find. Sebentar. Kita bisa di search ini. Nah, kita bisa klik hotspot analysis. Ini udah ada ya. Nah, kalau kalian klik di sini terus enter, itu ada dua. Nah, yang dipilih itu adalah yang atas, hotspot analysis GETIS org spatial statistik. Nah, yang ini. Kemudian, sebentar, ini aku atribut tabelnya aku silang. Nah, kemudian untuk input feature-nya, kita masukkan SHP yang batas administrasi Jember. Untuk input field-nya, karena yang aku gunain adalah data kepadatan, jadi aku masukkan data kepadatan. Dan untuk conceptualization of spatial relationship-nya itu ada banyak opsi ya, tapi nanti yang aku gunakan cuma ada dua, yaitu inverse distance square dan fixed distance band. Nah, bedanya inverse distance square sama fixed distance band itu kalau inverse distance square, nah gambarnya seperti ini. Nah, itu tuh modelnya itu bahwa satu data kalau disebarkan secara spasial, itu dia tersebar secara merata dengan jarak yang sama. Nah, ini jaraknya kan sama. Itu yang dinamakan inverse distance square. Nah, bedanya kalau yang satunya lagi itu fixed distance band. Fixed distance bands. Nah, yang ini itu tuh data itu tuh akan mengait ke data yang lainnya. Jadi ini satu data akan mengaitkan ke data yang lainnya sehingga membentuk buffer gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ke prakteknya ya. Yang pertama itu aku akan mencoba yang inverse distance square. Nah, untuk outputnya sendiri jangan lupa kita ganti. Terserah kalian mau nyimpen di mana. Kalau aku mau simpan di sini. Nah, tadi kan namanya inverse distance square. Jadi aku singkat IDS gitu aja ya. IDS. Oke. Nah, ini ids.shp. Nah, ini udah kesimpan. Langsung klik OK. Ini kita tunggu dulu. Nanti bakal muncul di sini. Nah,
Ini udah muncul. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, cara membacanya, kalau semisal yang merah itu hotspot analisis, berarti kepadatan penduduk itu ngumpul di situ, ngumpul di sini, gitu. Nah, kalau yang cold spot itu yang biru itu kepadatan penduduk akan tersebar gitu. Tapi di sini kan nggak ada yang warnanya biru kan, adanya warna merah sama yang ini, warna krem ini. Kalau yang krem ini not signifikan gitu. Berarti intinya kalau membaca dari peta ini itu kepadatan penduduk terkumpul di daerah ini gitu. Sebentar, ini coba aku kasih keterangan kecamatannya biar tahu. Nih, ini belum ya. Properties. Nah, udah. Nah, jadi dari inverse distance square ya, yang tadi inverse distance square itu kan jaraknya yang sama itu kan. Nah, itu tuh kepadatan penduduk itu paling banyak, maksudnya kepadatan penduduk di Kabupaten Jember itu paling banyak di Kaliwates dan Sumbersari gitu. Dan yang lainnya itu mungkin tersebar merata atau kalau di sini itu not signifikan. Kalau kita lihat di IDS open attribute tabelnya, di sini kan ada G-score sama G-score sama G value. Nah, kalau G-score sendiri ini itu tuh kita bisa tahu nilainya kalau dia paling banyak, kalau nilainya paling banyak itu bakalan merah. Nah, ini Kaliwates sama Sumbersari itu kan nilainya paling banyak, jadi dia warnanya merah. Nah, kalau yang JIT value ini itu tuh buat mengetahui validitas atau ketepatan penghitungan ini. Kalau semisal dia mendekati 0, maka artinya adalah data tersebut itu udah tepat, validitasnya udah terjamin gitu loh. Gitu. Jadi kalau G-score itu kita melihat nilainya seberapa besar, kalau yang G value itu melihat dari validitas sebuah data. Oke, lanjut ke yang kedua ya mungkin. Lanjut yang kedua, kita klik lagi, kita input datanya yang batas administrasi Jember, terus input field-nya itu yang keberatan ya. Karena kita mau ambil datanya yang keberatan, bentar. Conceptualization-nya diganti menjadi fixed. Tadi kan udah inverse, sekarang fixed. Terus namanya jangan lupa diganti. Tempatin di terserah kalian. Kalau aku ditempatin di sini, aku kasih nama FDB gitu. Oke, save. Langsung oke aja. Nah, beda kan kalau yang IDS, ini tadi IDS kan cuma ada di Kaliwates sama Sumbersari. Kalau yang FDB itu hampir tersebar, kayak dia membentuk buffer gitu kan ya. Kalau FDB, karena emang fungsinya FDB itu dia datanya dikaitkan dengan data yang lain dan membentuk buffer gitu. Jadi kalau di IDS itu kepadatannya di sini, tapi kalau FDB dia membentuk suatu buffer gitu. Nah, oke, kembali lagi. Tadi kan kita udah menggunakan hotspot analisis. Nah, sekarang kita menggunakan indeks Moran. Nah, sebelum masuk ke indeks Moran, aku mau jelasin dulu indeks Moran itu apa sih. Nah, indeks Moran itu gunanya buat menganalisa persebaran, contohnya persebaran penduduk ya. Dia itu persebaran penduduknya terklaster atau terpecah gitu. Kalau terklaster dia kan ngumpul di suatu tempat gitu kan. Kalau terpecah dia tersebar gitu. Nah, itu juga bisa digunakan buat mengetahui pola perkembangan kota atau pola persebaran penduduk itu. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke tools-nya. Search, kita ketik Moran. Nah, di sini ada dua, kita pilih yang spatial atau relation.
Inputnya sama seperti yang tadi hotspot analisis, batas administrasi Jember, terus input fieldnya juga kepadatan, terus conceptualization-nya ini aku pilih sih sama kayak yang tadi, inverse sama fixed. Yang pertama inverse distance square. Kalau udah kita klik oke. Oh ya, kalau indeks Moran itu sendiri, dia nggak bakal muncul di layar ini ya. Dia bakal muncul di sini, spatial auto correlation. Kita klik teksnya. Nah, ini udah muncul. Sebentar. Oke. Nah, ini udah muncul. Ini merupakan info ya, resultnya yang tadi, indeks Moran tadi, kita bacanya di sini, di z-score sama p-value. Nah, z-score sama p-value sendiri itu apa sih? Nah, ini merupakan diagramnya dari indeks Moran. Jadi, kalau di indeks Moran itu tuh, karena dia menganalisa persebaran penduduk, itu terpecah kayak gini, atau terkumpul. Ataupun mungkin bisa random gitu kan ya. Nah, kalau di sini, ini kan ada critical value, dia z-score. Kalau dia lebih dari 2,58, maka pola yang terbentuk itu adalah cluster. Tapi kalau dia kurang dari min 2,58, dia akan terpecah seperti ini gitu. Nah, tapi kalau di tengah-tengah, ini antara min 1,65 sampai 1,65, dia random gitu. Oke, kita balik lagi ke datanya. Z-score-nya itu 4,78. Nah, berarti ini lebih dari 2,58 kan ya. Berarti dia termasuk dalam cluster atau terkumpul gitu. Terus kita lihat lagi, di sini ada p-value, dia 0,0002. Jadi kalau di p-value ini sendiri, itu dia melihat validitas. Kalau dia mendekati 0, dia validitasnya maka udah terjamin gitu loh. Nah, ini kan bisa dilihat kalau yang merah ini 0,01, dia kan paling mendekati sama 0, beda sama yang 0,10, itu menjauhkan dari 0. Kalau 0,01 itu validitasnya udah terjamin. Ini juga sama sih, sama yang biru itu 0,01, kalau di sini dia juga validitasnya udah terjamin. Jadi, kalau kita bisa baca di sini ya, sebenarnya hotspot analisis sama indeks Moran itu berhubungan banget gitu. Kalau hotspot analisis, dia itu mengetahui di mana aja gitu loh daerah yang emang kepadatan penduduknya tinggi gitu. Kalau indeks Moran, dia melihat kepadatan penduduk tersebut tersebar atau terkumpul gitu. Jadi kalau lihat di sini yang pakai inverse tadi, conceptualization-nya pakai inverse, z-score-nya 4,7, jadi dia jadi dia terkumpul atau tercluster gitu. Ini aku mau coba yang satu lagi pakai fixed distance band ya, mungkin sama sih kepadatan, pakai fixed distance band. Nah, kita langsung aja klik OK, terus kita tunggu ini. Nah, ini udah muncul kan, tadi kan cuma ada satu, ini udah muncul. Oke, di sini z-score-nya 1,9, terus p-value-nya 0,0. Nah, beda banget kan sama yang tadi kan inverse, yang ini fixed. Kalau z-score-nya 1,9, berarti di sini kan ya, dia itu hampir mendekati sama random. Jadi ini 1,9 tuh antara 1,65 sampai 1,96, berarti yang warna ini ya. Nah, dia hampir mendekati random gitu. Terus untuk validitasnya, p-value-nya 0,04. Berarti dia validitasnya udah terjamin gitu ya. Udah tepat gitu. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau semisal kita pakai yang inverse, itu dia Kabupaten Jember itu kepadatan penduduknya terkumpul atau tercluster. Tapi kalau pakai yang fixed, itu kepadatan penduduk itu hampir mendekati random gitu. Jadi nggak terpecah juga nggak tercluster, tapi di antara terpecah sama tercluster gitu, random gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan mengenai
metode dari hotspot analisis dan indeks Moran. Jadi hotspot analisis sama indeks Moran itu emang berhubungan gitu loh. Kalau yang hotspot analisis dia itu bisa mengetahui daerah mana aja yang kepadatan penduduknya tinggi. Tapi kalau yang indeks Moran dia itu mengidentifikasi kepadatan penduduk di suatu daerah itu tersebar atau terklaster gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari aku cukup segini aja. Terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.